Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari M. Iqbal Fikrina Rosyada dengan NIM B11 2019 05937, lalu Maulana Diki M dengan NIM B11 2019 06103, lalu Aulia Ramaningsih dengan NIM B11 2020 06702. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. Subjek pajak PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP dapat dipungut dalam hal PKP melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP, lalu PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak atau JKP, lalu PKP melakukan ekspor barang kena pajak atau PKP, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Yang kedua, non-PKP dapat dipungut dalam hal impor barang kena pajak atau PKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah babean di dalam daerah babean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah babean di dalam daerah babean, lalu yang terakhir melakukan kegiatan membangun sendiri, dan yang ketiga adalah pengusaha kecil. Objek pajak BPN. 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak. 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Barang yang tidak dikenakan PPN. Nomor 1 yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nomor 2, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nomor 3, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Nomor 4, uang, emas batangan, dan surat berharga. Penyerahan terutang PPN atau tidak terutang PPN, termasuk dalam penyerahan barang kena pajak. Nomor 1, penyerahan hak atas PKP karena suatu perjanjian. Nomor 2, pengalihan PKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha. Nomor 3, penyerahan PKP kepada pedagang, perantara, atau melalui juru lelang. Nomor 4, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas PKP. Nomor 5, PKP berupa persediaan atau aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan. Nomor 6, penyerahan PKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Nomor 7, penyerahan PKP secara konsinyasi. Nomor 8, penyerahan PKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak adalah 1. Penyerahan PKP kepada maklar. 2. Penyerahan PKP untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan PKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau menyerahkan PKP antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Keempat, pengalihan PKP dalam rangka penggabungan
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilian pengusaha. Kelima, PKP berupa aktiva tidak untuk diperjualbelikan. Lanjut, tarif PPN. Pertama, tarif PPN sebesar 10% untuk barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak atau JKP. Kedua, tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Ketiga, tarif pajak 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, di mana perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Lanjut, pelaporan PPN. Waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran. Penyetoran dilakukan paling lambat yaitu pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir dan sebulan SPT masa PPN disampaikan. Kedua, pelaporan. Pelaporan dilakukan paling lambat yaitu pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Apabila pengusaha kena pajak tidak memiliki transaksi selama 1 bulan, maka PKP tetap harus melakukan kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Dasar pengenaan pajak PPN. Pertama, harga jual, 2 penggantian, 3 nilai impor, 4 nilai ekspor, 5 nilai lain. Terima kasih.